Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altuka ya ghafaru afwan wa taubatan wa bilqahri ya qaharu khud man tahayyara. Sa'altuka rabbi حتى القلب والجسد وعافية الأبدان والآل والولد وطول حياة في كمال استقامة وحفظا من الإيجاب والكبر حسد ورزقا حلالا واسعا غير ناقص يكون لنا عونا على منهج الرشد وإلما مباركا فيه أفهم الكتب ورأيا سديدا يغفى الآل والولد وأمنا من الملاء والهول والفتن لأوطاننا وإسمة من ذوي الحسد وحسن أداء الليل جميعها على ما تحب وترضاه يا صمد وأغثر لنا تواب الحق والهدى من الأقرباء والبائدين والأبعد بفضلك يا رحمن يا محسن الورى وجاهد نبي المصطفى خير من سجد عليه صلاة الله ثم هو الآن والأصحاب ومن للغنى قصاد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأبيه وأمه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطاهرين أجمعين ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العالمين والمصنفين والمؤلفين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين ثم إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة الشيخ أبي عشان علي الشاذلي وإلى حضرة الشيخ إجود عبد السلام وإلى حضرة الشيخ عبد العظيم المنذري رضي الله عنهم ثم إلى حضرة شيخ كياي حاجي هاشم أشعري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويريد رجالهم ثم إلى حضرة جميع أساتذتنا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
Al hadisu utawi hadis as-sabi'u kang kaping 7 wal isruna lan 20 iku anin Nawas bin Sam'an ila akhirih. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nak teng mriki enten lafale qala. Ya. Niku kula waos kok. Qala ning dhuwur niku asline nggih mboten enten. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Albiru utawi kebagusan iku husnul khuluqi baguse pakerti. Wal ismu utawi dosa iku ma perkara haka kang kroncal-kroncal apa ma kroncal-kroncal ya caranya yang menggelisahkan, mengkhawatirkan, tidak menjadikan nyaman gitu. Iku mah perkara haka kang kroncal-kroncal apa ma fi nafsika ing dalam ati ira. Wa karihta lan sangit sapa sira ayat li'a ing yen to ningkali alaihi ing atase ma sing kroncal-kroncal ning ati kuwi mau sapa annasu manungsa. Dan kamu tidak suka kalau sesuatu tadi yang keroncal-keroncal yang ati kuwi mau diketahui manusia. Albiru husnul khuluq. Albiru yang namanya kebagusan itu salah satunya kebagusan itu adalah pekerti yang baik, budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik ini ya juga sangat luas, makanya di hadis ini yang dimuat adalah sesuatu yang pokok-pokok. Pokok-pokok itu keterangan-keterangannya itu sangat luas, sangat jauh, sangat lebar dan sebagainya. Nah, husnul khuluq pakerti ingkang sae punika nggih sangat luas sekali juga. Terus salah satunya husnul khuluq adalah kalau bahasa Jawa itu ada tata krama, ada unggah-ungguh, ada apa? Andap asor, subuh sito ngono ki ya. Termasuk husnul khuluq kepada orang tua kita hormat, kepada sesama ya kita hormat, kepada anak-anak juga sayang. Itu pakerti yang bagus. Namun pakerti yang bagus itu ketika contoh di hadapan orang tua kita agak merunduk, itu juga akhlak-akhlak yang bagus, pakerti yang bagus. Seperti ketika bersalaman mencium tangan itu juga pekerti yang bagus. Kalau mencium tangan ya, kalau kita katakanlah orang pas-pasan, kalau kita salaman kebetulan kita rodok umure rodok dhuwur sithik, gacek sithik, terus kita ternyata dicium tangannya, itu bukan berarti nanti kita yang akan memberkahi kepada orang yang mencium tangan kita. Itu kita jangan punya anggapan semacam itu. Lah andekan ternyata dia mau mencium tangan kita, itu dengan hormatnya dia mau mencium tangan kita, mudah-mudahan Allah memberkahi. Dengan sifatnya dia yang husnul khuluq tadi, Allah akan memberkahi. Bukan berarti nanti yang akan memberkahi dia, itu tidak. Dan lain lagi kalau nanti kita mencium tangannya kepada orang yang di atas kita, kepada guru kita, mudah-mudahan dengan kita mencium tangan guru kita, kita mendapat barokah guru kita. Itu cara kita mendidik diri sendiri. Dan selanjutnya dan lain-lain. Wal ismu, yang namanya dosa itu mahaka fi nafsika. Dosa itu ketika kita melakukan di dalam hati kita itu merasa keroncal itu ya gelisah, merasa tidak nyaman, merasa gelisah. Dan ketika apa yang kita lakukan yang menimbulkan dosa tadi itu diketahui oleh orang lain, kita merasa tidak senang. Hal-hal yang semacam itu ya secara garis besar ya memang begitu. Kalau kita melakukan puasa kita kan santai baik, tetapi ketika kita ternyata suatu saat tidak melakukan puasa, itu juga begitu. Di dalam hati pasti ada rasa gelisah, ada rasa
kekhawatiran. Kalau iki bakari ayat yang alaihi an-nasu. Kalau suatu saat awake dhewe ora poso kuwi mau diketahui orang, awake dhewe gitu ya tidak seneng. Asem aku ora poso ndak konangan kae, aku mau bakso ning kae ning warung kae ndak konangan kae lah, hal-hal yang semacam itu ya. Dosa itu menimbulkan ning ati tidak nyaman, gelisah, ada rasa kegelisahan. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Selanjutnya wa an wa bisa tabi'ani ma'dani radhiyallahu taala anhu qala ngendika sapa wa bisa ataitu sowan sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala monggo ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Ini ya ada perubahan lagi, ada harokat yang perlu dirubah mungkin. Itu jitu tas'alu anil birri. Coba perhatikan ya. Jitu menurut sesuai teks yang ada di sini, jitu teko sapa sira tulisannya. Padahal tu itu ingsun. Tas'alu hale takon sapa sira anil birri saking masalah kebagusan. Lah nek di kitab sing iki mungkin salah cetak atau salah redaksi. Jitu ana toh teka sapa sira iki diganti jita. Hal iku ya. Ana hal itu istifham cara ilmu nahune. Jita teka sapa sira tasalu hale takon sapa sira anil birri saking kebagusan. Ngendikane Kanjeng Nabi ki ngono takok karo sapa wabisah kuwi. Terus kultu ngendika sapa ingsun naam, iya bener, aku datang meminta nasihat dari kebagusan, masalah kebagusan. Kola terus ngendika sapa Kanjeng Nabi. Istafti amriyo fatwa sira kolbaka ing ati sira. Albiru utawi kebagusan iku ma perkara ma'an nats kang anteng ilaihi maring ma apa an nafsu ati. Wat ma'anna lan anteng ilaihi maring ma apa alqalbu ya ati. Seperti yang di atas tadi. Wal ismu utawi dosa iku ma perkara haka kang obah-obah apa ma fi nafsi ing dalem ati wa taraddada lan miter-miter apa ma fi sadri ing dalem dada. Wa in aftaka senajan aweh fatwa ing sira sapa annasu manungsa wa aftauka lan aweh fatwa sapa nas ing sira. Kuwi mau iku hadisun hadis, ai hada utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang bagus. Rawaina nyeritakake sapa ingsun hu ing hadis fi musnadil imamaini ing dalam kitab musnate imam loro yakuwi Ahmad bin Hambal lan Imam Wad-Darimi lan Imam Darimi bi isnadin kelawan isnad hasanin kang bagus. Terus disampaikan oleh Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu taala anhu, saya datang ataitu sowan sapa ingsun Rasulullah, saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ditanya oleh Kanjeng Nabi, atas alu anil birri, apakah kamu datang bertanya tentang kebagusan? Terus kultu na'am kola, kultu saya menjawab iya. Kola ngendika sapa Kanjeng Nabi, istafti kolbaka amriyo fatwa sira ing ati ira. Ati ini selalu dinasihati sendiri, katakanlah dinasihati oleh siapa saja, nanti hati kita juga dinasihati oleh sendiri. Hati ini selalu dituntun sendiri.
nasihat-nasihat yang ada pada diri kita itu lebih dekatnya pada hati kita, itu lebih dekatnya pada diri sendiri. Nanti hati kita itu ya diajak mencari fatwa kepada orang-orang yang lebih alim, orang-orang yang lebih paham dalam ilmu agama. Ini konteksnya tentunya dalam agama. Hati ini selalu kita rawat agar selalu baik, agar selalu andai mendengar sesuatu yang tidak baik, hati ini tetap punya pondasi, punya filter untuk menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Maka hati ini selalu dinasihati diri sendiri, baik diri sendiri maupun oleh orang lain, tentunya ya orang-orang yang lebih pintar dari kita. Dan ketika hati ini merasa gelisah atau apa, itu kan yang kita cari, yang untuk mengobati hati kita kan tentunya orang-orang yang alim. Nasihatnya orang alim dan orang nasional itu tentunya ya beda. Kalau nasihatnya orang alim biasanya itu rendah, datar, dan tidak ada istilah imbal balik, itu ya kadang tidak, malah keikhlasannya yang ditonjolkan, yang dimunculkan. Tetapi kalau nanti kita ampreh fatwa kepada orang-orang nasional nanti juga beda. Ya, mungkin ya pernah aku lakukan nasihatnya. Dulu ada seorang yang sedang terpuruk, itu coba kamu mencari fatwa, mencari nasihat pada orang nasional terus kepada orang yang tidak nasional. Contoh lagi, ini nyata dulu. Ada tanah itu 1 meternya standarnya itu harganya kira-kira 200.000, tetapi ditawarkan kepada seseorang itu harganya 370.000, dan itu tidak bisa dibeli oleh orang lain kecuali orang tadi. Ya. Nah, si orang tadi ini mencari nasihat fatwa kepada wong sing luwih alim meneh. Ya bener. Ngono kuwi iki apik. Soale nak dengan harga standar engko malah dituku wong liya. Lah nak dihargai semono harga tidak standar, berarti kamu memang semangat untuk mendapatkan tanah tersebut, maka kamu harus mau ndak mau harus mau. Itu suatu nasihat dari wong alim. Kalau orang nasional pasti tidak akan mau, itu pasti akan banyak tawar menawar dan istilahnya engkel-engkelan. Tetapi karena orang alim, orang yang lebih alim itu akan menjaga hati kepada orang yang minta fatwa kepadanya, maka cara memberi fatwanya itu lebih ringan, caranya ya lebih bisa diterima nih hati. Terus albiru matma'an nats ilaihi an nafsu, sesuatu kebaikan itu akan menjadikan hati kita menjadi anteng, menjadi nyaman. Ya. Kebaikan apa saja ketika kita melakukan atau sudah melakukan hal-hal yang baik, itu hati kita menjadi nyaman. Seperti sedekah itu kemarin, sedekah itu nanti tidak ada penyesalan di belakang harinya, itu tidak ya. Sedekah itu kita lakukan dengan nyaman, dengan santai, atau melakukan kebaikan, menolong seseorang, itu ya kita lakukan dengan hati yang ikhlas. Hatinya ki anteng iso nolong wong, bukan nanti hatinya ingin imbal balik, itu tidak. Wat ma'anna ilahi al-qalbu, dan sama hatinya menjadi tenang. Wal ithmu mahaka fil nafsi wa taradada fis sadri, seperti di atas tadi. Haka keroncalan, kalau di atas tadi kang keroncal obama, terus yang di sini kang obah obama. Dosa itu sesuatu yang menimbulkan kekhawatiran yang hati, dan ada keraguan di dalam hati. Di dalam hati itu ada kegelisahan, seperti di atas tadi. Wa in aftaka annasu, senajan to wong ki do mituturi maring awakmu, mituturi apik karo awakmu, ning nek senajan awake dhewe melakukan dosa, awake dhewe tetap
merasa tidak nyaman. Wa aftauka sama. Senajan orang-orang itu membenarkan, tetapi kalau ternyata yang kita lakukan ternyata memang dosa, ya tetap dosa, tidak bisa ning hati, tidak bisa tenang. Contoh-contoh yang paling ringan, katakanlah apa namanya, pokoknya secara pokok yang ngono kuwi mau kita nyolong ning hati kita ya tetap tidak tenang. Jangan-jangan nanti ada orang yang tahu. Padahal ketika kita melakukan dosa itu yang paling kita khawatirkan, yang paling tertanam dalam hati pasti Allah mengetahuinya. Orang lain kalau mengetahuinya itu hanya sebatas hukuman dunia kalau nyolong dok ya ditutupi dan lain sebagainya. Tetapi ketika Allah yang mengetahuinya, balasannya tidak hanya di dunia tetapi di akhirat. Tetapi Allah akan tetap menerima taubatnya seorang hamba yang melakukan dosa ketika kita mau bertaubat, ya. Allah itu maha menerima taubatnya kepada seorang hamba yang mau beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Untuk hadis yang selanjutnya, al hadisu utawi hadis as-saminu kang kaping 8 wal isruna lan kaping 20. Hadis yang nomor 28. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala ngendika sapa Abi Najih, wa aduna nuturi ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau idotan ya rupane pitutur wajilat kang wedi minha saking pitutur kuwi mau, minha saking mau idotin apa al-qulubu pira-pira ati, wa darifat lan mililuh minha saking sebabe mau idoh kuwi mau, pitutur kuwi mau, apa al-uyunu pira-pira mripat, pira-pira mata. Fakulna mongko ngucap sapa ingsun, ya Rasulullah, duh Rasulullah, ka'annaha kaya-kaya sak temene mau idotan iku mau idatu muwaddiin, pituture wong kang pamitan. Fa'aushina mongko mugi wasiat sapa panjenengan ing kita. Terus kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usikum wasiat sapa ingsun ing sira kabeh, wasiat aweh wasiat sapa ingsun ing sira kabeh. Kuwi piye cara maknane iki piye? Wasiat masiati sapa ingsun ing sira kabeh ya padha. Penting pemahamane. Bitaqwallahi kelawan takwa ing Allah, azza maha mulya sapa Allah, wa jalla lan maha agung sapa Allah. Wasam'i lan krungu dawuhe ratu, wa taati lan manut. Wa in ta'ammara lan lamun merintahi alaikum ing atase sira sapa abdun kawula, fa innahu mongko sak temene kelakuan man utawi sapane wong iku yais urip sapa man minkum setengah saking ira kabeh, fasaya mongko bakal ningali sapa man ikhtilafan ing persulayan kasiran kang akeh. Fa'alaikum mongko netepana sira kabeh bisunnati kelawan sunnah ingsun, perilaku ingsun, wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyina lan sunahe pira-pira khalifah kang nuduhake tur kang oleh pituduh. Wa sunnatil khulafa'i lan pira-pira sunahe pira-pira khalifah ar-rasyidina kang nuduhake kabeh, al-mahdiyina kang oleh pituduh kabeh. Adu nyokota sapa sira alaiha ing atase sunnati wa
sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin bin nawajidi kelawan pira-pira untubam wa iyyakum lan wedya sira kabeh wa muhdasati ing pira-pira perkara kang anyar, perkara kang den anyari. Keliru. Wa muhdasatil umuri lan pira-pira perkara kang den anyar-anyari. Fa inna kulli bid'atin monggo satemene saben-saben bid'ah iku dolalatun sasar. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Abu Dawud Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa qala lan ngendika sapa Imam Tirmidzi ai hadza utawi iki hadis iku hadisun hadis hasanun kang bagus sahihun tur ya kang sahih. Untuk selanjutnya hadis yang diriwayatkan dari Abi Najih Al-Irdiyat bin Syariah radhiyallahu taala anhu qala wa'aduna suatu saat itu Kanjeng Nabi menuturi menasihati yang nasihat tersebut wajilat minha al-qulubu wa darifat minha al-uyunu. Nasihat tersebut itu sangat menakutkan. Wajilat minha al-qulubu, hati ini menjadi takut. Wa dariat, dan dari nasihat tersebut semuanya itu meneteskan air mata. Wa darifat minha al-uyun fakulna ya Rasulullah kana mau'idatul muwaddin. Kaya nasihate Kanjeng Nabi kuwi mau idoi Kanjeng Nabi kuwi mau idoh sing pamitan, kaya nasihate wong sing arek ora ketemu, kaya nasihate wong sing terakhir ketemu. Fa'usina, terus Kanjeng Nabi wasiat. Terus usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Wasiatnya bitaqwallah seperti setiap kita mendengar khutbah Jumat itu. Usikum binaf wa nafsi bitaqwallah. Bitaqwallah, takwa kepada Allah. Takwa itu secara garis besar, secara simpel melakukan apa saja yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Dan kata-kata itu, kata-kata melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah itu ya sangat perlu sinaune untuk mengetahui apa saja yang diperintahkan oleh Allah itu ya sangat lama, sangat suwe, tidak hanya setahun 2 tahun, apalagi ngajinya seminggu sekali, 1 hari hanya berapa menit, itu kan ya sangat suwe. Untuk mengetahui apa saja yang diperintah oleh Allah itu juga sangat lama. Terus untuk bisa mengetahui apa saja yang dilarang oleh Allah itu juga sangat lama, butuh waktu yang lama. Apalagi nanti kalau kita mengetahui sampai sedetail-detailnya tentang sholat. Katakanlah sholat itu ada syaratnya, ada rukunnya. Nanti di dalam syarat itu sesuatu yang kita lakukan sebelum melakukan sesuatu yang lain. Syaratnya sholat kono wudu. Terus didetailkan, terus ketika sudah melakukan sholat itu ada rukun. Rukun itu sudah kita lakukan di dalam sholat. Kalau syarat sebelum melakukan itu kita lakukan, tapi kalau rukun itu sudah termasuk dalam sholat, seperti takbir, berdiri, niat, baca Fatihah dan selanjutnya. Dan untuk mengetahui detail-detailnya lagi ada sunah-sunahnya. Sunah-sunah, katakanlah cara sunah mengangkat tangan ya. Ini coba kita perhatikan ya. Nanti kalau ada yang keliru kita rahatat lagi. Sunai mengangkat tangan kan ketika kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, pertama itu ya. Terus sunat mengangkat tangan itu
selanjutnya ketika kita mau rukuk, ya ketika setiap gerakan itu ketika kita mau rukuk mengangkat tangan satu ketika kita takbiratul ihram, terus dua mau ketika kita mau rukuk, setelah itu ketika kita bangun dari rukuk, ya sudah tiga takbiratul ihram, mau rukuk, bangun dari rukuk. Yang satunya ketika kita bangun dari tahiyat yang awal itu baca at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul ulillah. Rakaat yang kedua di sholat yang tiga rakaat atau 4 rakaat. Sudah paham belum? Saya ulangi lagi. Mengangkat tangan dalam sholat itu sebuah sunnahnya mengangkat tangan dalam sholat itu ada 4 tempat. Satu ketika kita takbiratul ihram itu awal kita melakukan sholat itu Allahu Akbar usolli fardhu dhuhri arba'a, selanjutnya terus Allahu Akbar. Nah itu sunnah mengangkat tangan. Andaikan tidak mengangkat tangan ya tidak apa-apa. Terus selanjutnya ketika kita selesai membaca surat, biasanya kalau di rakaat 1 rakaat 2 itu kita membaca surat. Nah, ketika selesai membaca surat itu rukuk, kita mengangkat tangan Allahu Akbar, terus rukuk, terus bangun dari rukuk itu mengangkat tangan lagi, sudah 3 ya. Terus selanjutnya yang nomor 4 ketika kita tahiyat awal, bangun dari tahiyat awal itu mengangkat tangan dari duduk terus berdiri Allahu Akbar. Jadi mengangkat tangan itu posisinya tidak ditempatkan di sembarangan. Dari rakaat pertama kita angkat tangan, bangun dari rakaat pertama kita angkat tangan, bangun dari rakaat 2 mengangkat tangan lagi, dan bangun dari rakaat 3 ya mengangkat tangan lagi, tidak begitu. Nah nanti ingat-ingat ya, bangun dari tahiyat yang awal itu mengangkat tangan disunahkan. Andaikan kita di posisi gerakan peralihan intikal itu semuanya mengangkat tangan, itu tidak sampai batal, hanya khilaful aula, nulayani keutamaan, tidak sampai membatalkan ya kalau di fikih begitu. Terus tentang sujud ini, yang itu sudah bisa masuk di file kita ya, sudah dimasukkan di memori kita, sudah kita masukkan. Terus tentang sujud yang sering kita lakukan, sujud di posisi apapun. Sujud itu ada 7 anggota badan yang harus kita perhatikan. Nomor satu batuk. Batuk ini harus kita buka. Batuk ini kita buka, ini sentuhkan batuk ono penuh malahan. Ini batuk harus menyentuh, minimalnya batuk ini menyentuh pada tanah. Kalau nanti maksimalnya ada hidungnya ya harus menyentuh tanah, ada lambungnya ya harus ada menyentuh tanah, itu nanti tambahan. Tapi yang pokok ketika kita sujud, jidat ini harus menyentuh tanah. Terus yang kedua kedua tangan kita itu harus gini. Nggak boleh sujud ngepel atau gini atau apa, itu enggak. Harus begini, harus nempel. Terus kedua itu terus ada 7 ya, 1, 2, tangan kanan, tangan kiri. Terus selanjutnya nomor 4 dan nomor 5 yaitu lutut kita harus, lutut itu memang tidak bisa menghindari, mau tidak mau memang harus menjadi tumpuan, dengkulnya harus menyentuh tanah. Yang ke-6 dan yang ke-7 yaitu driji, ibu jari kita itu harus madal. Paling tidak itu kalau kan batine epek-epek, caranya ketika ditangkapkan ngene itu enggak kelihatan, itu namanya jerune epek-epek. Kalau di tangan, kaki pun juga begitu, harus madal gini, jempolannya harus madal gini. Kalau bisa 5 jari itu bisa madal kabeh, kalau bisa. Kalau tidak, karena
bentuk kaki kita kadang kan ada yang rata, agak miring sedikit, ada yang memang runcing. Jadi ketika jempolnya madal, driji terakhirnya itu tidak madal lah, itu ya pokoknya yang jempolnya itu bisa madal. Terus selanjutnya itu aturan-aturan yang normal, yang maksimal. Kalau suatu saat kebetulan kita kok ternyata lupa atau sujud sing ora madal, sujud sing tangannya ngono ya sudah ketika sujud pokoknya itu yang menjadi ukuran adalah batuk. Tetapi kita harus mencari yang lebih baik. Ketujuh tadi bisa kita perhatikan menyentuh tanah. Ya, paham? Ini sudah paham, sebenarnya sudah paham tapi hanya mengulangi lagi. Kadang ngaji ini ya tidak menambah ilmu, itu ya tidak. Kadang ngaji ini tidak menambah ilmu itu kadang tidak, tapi untuk menyinaoni apa yang sudah kita ketahui dengan orang lali. Ya. Terus yang takwa itu tentang yang takwa, apa-apa yang diperintah oleh Allah itu kalau kita detail-detailkan ya begitu. Nanti tentang puasa pun juga begitu, masih pangel oke. Tapi ya mudah-mudahan kita gampang. Terus tentang takwa ini tadi, mengetahui apa-apa yang dilarang oleh Allah itu juga sangat banyak. Seperti kita kalau bahasa Jawa molimo itu juga harus kita ketahui. Tetapi dalam mengetahui semua itu tidak untuk dijalankan, hanya untuk sepengetahuan saja, biar kita tahu, agar kita tahu bahwa itu adalah larangannya Gusti Allah. Terus meluncat ya. Terus man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Terus pada suatu saat di zaman-zaman akhir ini akan banyak pertentangan yang sangat banyak. Terus fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Kalau di era kita, di zaman akhir kita kan banyak hal-hal yang mungkin kita tidak ketahui apakah itu sesuatu yang benar dan tidak. Tetapi pesan dari Kanjeng Nabi yaitu wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, yaitu untuk selalu netepi sunai Kanjeng Nabi, sunahku Kanjeng Nabi, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunai khulafa'ir rasyidin, apa saja yang dilakukan oleh khulafa'ir rasyidin. Khulafa'ir rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lah untuk bisa mengetahui sunah-sunai ngono kuwi mau kita ya tetap ngaji. Wangel kowe ngaji. Lah nek wis iso mengetahui kuwi mau adu alaiha, maka kuatkanlah untuk memegang apa-apa ya sunah-sunahnya Kanjeng Nabi dan sunah khulafa'ir rasyidin bin nawajidi. Terus dengan ini adalah ibaratnya cekelano nganti tenanan kaya-kaya ki dicokot nganggo untu bambu. Ya nyekeli iki ya tenanan nganti kaya-kaya ki dicokot nganggo untu bambu untu sing ki lho kiwa tengen. Sing ngarep ana gigi gigi seri, gigi taring, terus gigi apa meneh? Ora ngerti. Terus wa iyyakum muhdatsati umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah. Bid'ah itu ya bahasanya ya ada 5 macam. Bid'ah itu ada 5 macam. Kalau di kitab Majalis Susaniyah itu bid'ah ada 6. Ada bid'ah yang memang harus kita lakukan. Kalau memang kita bisa, itu termasuk membangun pondok, itu juga bid'ah hasanah. Nanti jangan semua bid'ah nanti dolalah semua ya. Ada yang belajar ilmu nahwu, ilmu sorof, itu juga bid'ah, tetapi bid'ah yang baik. Dari Kanjeng Nabi belum ada ilmu
sorof, ilmu bid'ah itu, ilmu nahwu itu belum ada, bahkan ilmu balaghah, ilmu mantek itu ya dereng enten, tetapi itu adalah bid'ah yang baik untuk bisa mempelajari apa-apa saja yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.